Dengan hanya 3 bulan tersisa dari masa hukumannya, pria itu memilih untuk melarikan diri. Ia buru-buru mencukur janggut yang telah ia pelihara selama 4 tahun, membilas busa dari wajahnya dengan air toilet, lalu menata rambutnya dengan rapi dan tajam. Ia mengenakan seragam penjaga penjara yang sudah ia siapkan sebelumnya. Setelah berpakaian lengkap, ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah dengan percaya diri keluar dari ruang staf. Ia berjalan santai melewati para penjaga dan narapidana yang sedang bekerja di dekatnya. Wajahnya yang kini berbeda membuat tak seorang pun mengenalinya. Sejak ditangkap, ia selalu berjanggut dan berambut panjang, sehingga tidak ada seorang pun di penjara yang pernah melihat penampilannya yang rapi seperti sekarang. Inilah yang memberinya kepercayaan diri untuk berjalan berani di tengah kerumunan. Saat berpapasan dengan kelompok yang kembali dari halaman olahraga, Neil dengan santai merebut kartu akses seorang penjaga. Dengan rintangan terakhir kini teratasi, ia mengeluarkan kartu yang baru diperolehnya dari saku. Dengan cepat ia mendekati gerbang dan menggesek kartu itu pada pemindai dengan gerakan yang tampak alami. Dan begitulah, di bawah tatapan banyak orang, seorang narapidana berjalan melewati gerbang penjara di depan mata semua orang dan berhasil menyelesaikan pelariannya. Ia kembali menghirup udara kebebasan. Setelah melihat sekeliling, ia segera menemukan kendaraan pelariannya. Meski hampir 4 tahun berada di balik jeruji, keahliannya tetap tajam. Bahkan dengan tenang ia mengeluarkan kaset pita yang telah ia siapkan sebelumnya, lagu yang paling menggambarkan keadaan pikirannya saat itu. Untuk mengelabui para agen yang mengejarnya, ia langsung menuju bandara. Sesuai rencananya, ia membeli seragam petugas valet di sekitar sana. Ketika ia melihat sebuah Rolls Royce berhenti di depan terminal, ia tahu kendaraan targetnya telah tiba. Ia berlari mendekat, berpura-pura menjadi petugas parkir. "Jaga baik-baik, saya akan kembali dalam sebulan." Ia bukan hanya berhasil mendapatkan mobil mewah itu, tetapi juga menerima tip yang besar. Kini, ornamen patung Liberty di kap mobil itu seakan membawa simbol kebebasannya. Sementara itu, agen Elite Team yang sebelumnya pernah menangkap Neil menunggu dengan cemas di bank agar tukang kunci membuka brankas dan mengambil bukti penting untuk kasus Dutchman. Tepat saat tukang kunci berhasil memecahkan kombinasi dan hendak membuka brankas, tim merasakan ada yang tidak beres. Namun sudah terlambat untuk mencegah kebocoran bukti. Dutchman telah dengan cermat memasang bahan peledak di dalam brankas. Kecurigaan tim muncul karena kombinasi angka 324 jika diketik di ponsel membentuk singkatan FBI. Sebuah provokasi terang-terangan dari si kriminal. Ledakan itu menghancurkan seluruh bukti. Satu-satunya yang tersisa di dalam brankas hanyalah seutas kawat logam yang jatuh ke bahu tim. Ia bertanya kepada para lulusan Harvard yang ada di sekitarnya apakah ada yang bisa mengidentifikasi kawat tersebut. Tetapi begitu pertanyaan itu diajukan, kerumunan yang tadinya ramai langsung terdiam. Saat tim masih frustrasi karena ledakan yang memutus petunjuknya, agen magang Diane menyampaikan kabar buruk lainnya. Neil berhasil melarikan diri dengan sangat rapi. Sebagai satu-satunya agen yang pernah menangkap Neil, Komandan Federal secara alami menugaskannya untuk menangkapnya kembali. Setelah menerima tugas tersebut, tim segera menuju penjara untuk meninjau seluruh rangkaian pelarian Neil. Saat memasuki sel Neil, ia langsung tertarik pada tanda-tanda hitungan waktu yang terukir di dinding. Seorang pria yang dengan teliti menghitung sisa hukumannya hari demi hari, justru memilih kabur ketika hanya tersisa 3 bulan lagi. Ini tidak masuk akal. Tim menyimpulkan bahwa keputusan itu pasti dipicu oleh keadaan darurat yang tak terduga dan membutuhkan perhatian segera. Ia segera meminta akses ke catatan kunjungan terbaru Neil. Catatan menunjukkan bahwa pacar Neil, Kate, biasanya berkunjung setiap minggu, tetapi sudah beberapa minggu terakhir tidak datang. Dengan hanya 3 bulan tersisa dari masa hukumannya,